Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, pagi ini kita masih meneruskan kajian kita tentang doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Mari kita ulangi lagi doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, agar aku juga bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Baikkanlah aku dengan menjadikan baik anak keturunanku. Sungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang tobat. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Ada 5 poin dalam doa ini. Yang kedua sudah kita bahas tuntas. Yang ketiga kemarin sudah kita bahas, tapi belum selesai. Pagi ini akan kita selesaikan. Yang ketiga itu mohon agar supaya kita diberi keturunan yang saleh-saleh, keturunan yang baik-baik, dzurriyyah shalihah. Bapak dan Ibu, kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang yang sudah berusia 40 tahun itu pada umumnya sudah memiliki keturunan, sudah punya anak. Oleh karena itu, orang yang sudah berusia 40 tahun itu hendaknya orientasi hidupnya, kesadarannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sudah juga di samping untuk dirinya itu juga untuk anak keturunannya. Yang baik itu jangan sampai hanya kita, tetapi anak keturunan kita juga harus menjadi baik, bahkan harus lebih baik.
kemarin juga sudah disampaikan bahwa ada model atau contoh bagaimana orang itu ketika sudah dewasa, sudah 40 tahun, sudah punya keturunan, itu lalu tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan anak keturunannya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu kemarin sudah kita ceritakan ketika beliau dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat manusia di dunia, beliau langsung kemudian juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak keturunannya juga dijadikan sebagai pemimpin umat manusia. Dan itu kemudian juga diwujudkan oleh Ibrahim di dalam mendidik anak itu, yang secara simbolik di dalam Al-Quran diinformasikan kepada kita. Ibrahim itu diajak ketika Ismail diajak ketika Ibrahim membersihkan Baitullah, yang Baitullah itu merupakan tempat berkumpulnya umat manusia, berhaji. Ibrahim mengajak Ismail untuk meninggikan Ka'bah. Ini merupakan simbol-simbol di mana Ibrahim menyiapkan betul Ismail itu ke depan untuk menjadi pemimpin. Nah, tentu saja kita ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang saleh, agar anak kita menjadi anak yang saleh, itu tentu saja ya tidak hanya sekedar berdoa. Kita dituntut untuk berusaha menjadikan anak-anak itu anak-anak yang saleh. Dan itu tidak lain jalannya kecuali dengan pendidikan. Dengan mendidik anak secara baiklah kita bisa berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Al-Quran maupun Al-Hadis sudah sedemikian rupa banyak memberikan kiat-kiat atau cara di dalam kita itu menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Misalnya sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Luqman, yang di situ diinformasikan tentang bagaimana cara Luqman mendidik anaknya agar menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Pendidikan yang ditekankan di situ ya tentu saja menyangkut pendidikan keagamaan. Ada aspek akidah yang menyangkut kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar imannya betul-betul kuat, hanya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ada aspek ibadah, anak kita didik untuk menjalankan sholat. Dan ada aspek akhlak, bagaimana anak-anak kita itu kemudian punya kepedulian sosial, ya, mudah untuk termasuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini beberapa aspek yang hendaknya memang sejak dini diajarkan kepada anak-anak kita. Dalam ayat yang lain misalnya kita diajarkan untuk supaya membekali anak-anak kita itu dengan Alkitab, dengan Al-Quran, merujuk kepada misalnya surat yang menginformasikan, yang memerintahkan Yahya itu untuk betul-betul memegang Alkitab dengan
kuat. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Jadi sejak kecil anak-anak kita didik dengan kitab, dengan Al-Quran. Lalu kalau kita merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana kita mendidik anak itu. Ya. Misalnya anak-anak kita hendaknya kita ajari terkait dengan Al-Quran, ya. Lalu kemudian agamanya, juga adabnya. Ya. Jadi adab itu penting, akhlak itu penting, makanya ditekankan betul juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak hanya itu, bahkan termasuk terkait dengan persoalan untuk kehidupannya di dunia pun juga harus diajarkan. Ya, sampai Nabi itu pernah juga merintahkan kepada kita untuk mengajari anak-anak kita itu as-sibahah war-rimayah. Ya. Allimu auladakum bis-sibahah war-rimayah. Ajari anakmu itu dengan berenang dan dengan memanah. Nah, ini bisa bermakna letterlek. Kita memang ajari anak kita untuk berolahraga, tetapi itu juga bisa bermakna simbolik. Anak kita ajari renang. Inti dari berenang itu tidak lain adalah agar supaya kita tidak tenggelam. Bisa bertahan, bisa survive, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai tenggelam di neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Ar-rimayah, memanah itu juga bagian dari olahraga, ya. Tapi juga ada makna simboliknya. Memanah itu kan belajar titis sesungguhnya, belajar untuk fokus mencapai tujuan. Jadi anak-anak kita pun kita ajarkan untuk supaya fokus, ya, bisa mencapai tujuan, baik tujuan di dunia maupun tujuan di akhirat, yang tidak lain adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini semua kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, insya Allah anak-anak kita itu boleh kita harap nanti betul-betul menjadi anak yang soleh dan salihah. Dan kalau anak kita ini menjadi anak yang soleh dan salihah, maka itu akan baik bagi dirinya, bagi anak kita sendiri, dan akan membaikkan kita. Makanya dalam konsep Jawa itu kan seorang anak itu diharapkan bisa mikul dhuwur mendem jeru. Betul ya Pak Jazuli ya? Kalau urusan-urusan gini saya harus tanya Pak Jazuli atau tanya Pak Wahyono. Ya. Mikul dhuwur mendem jeru. Ya. Nah, itu diantara kepentingan kita punya anak soleh itu di situ itu. Maka menarik itu. Jadi doa yang kita mohonkan pada Allah itu secara redaksional, tidak eksplisit kemudian ya Allah aku minta anak soleh. Tidak. Ya memang ada juga yang eksplisit seperti itu. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Ada yang langsung eksplisit, langsung minta anak soleh. Nah, ini secara redaksional, wa aslih li fi dzurriyyati, itu kalau Al-Quran di terjemahan Kemenak itu terjemahannya begini. Ya Allah,
berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan pada anak-anakku. Jadi kebaikan kita itu ya, diantaranya bisa ditopang oleh amal kita sendiri. Ya. Makanya sebelum wa aslih li fi dzurriyyati itu, kita kemarin yang kedua itu wa an a'mala shalihan tardhah, kita mohon pada Allah agar diberi kemampuan untuk beramal saleh. Dan amal saleh itulah yang menjadi modal kita, bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak hanya itu. Ya. Kebaikan kita itu juga bisa lewat anak keturunan kita. Fi dzurriyyati. Artinya apa ya tadi, anak kita itu lalu bisa mikul dhuwur, bisa mendem jero. Dan dalam kenyataan memang begitu. Anak-anak yang baik itu posisinya dalam Islam itu sebagai tabungan, sebagai investasi. Ya. Makanya hadis yang terkenal yang sudah kita hafal itu terkait dengan amal yang tidak akan pernah putus sampai kita wafat itu kan ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. Karena apa? Anak soleh itulah yang kemudian yada'ullah, yang akan mendoakan kedua orang tuanya, sehingga meskipun toh orang tua itu sudah meninggal sekalipun, kalau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh, maka anak-anak yang soleh itu yang akan kemudian dia beramal soleh. Tidak hanya beramal soleh, dia juga mendoakan sekaligus. Jadi dari amal anak soleh saja itu juga orang tua itu kecipratan, itu bagian. Ya. Doanya apalagi ya, setiap saat akan kemudian mengalir terus kepada kita. Jadi ibarat tabungan itu otomatis akan kemudian mengalir terus manfaatnya itu. Ya, manfaat dari tabungan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi anak soleh itu sangat penting. Oleh karena itu memang kita harus betul-betul berusaha mendidik anak-anak kita itu dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan agar supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh itu, yang kita harapkan betul-betul nanti akan bisa mikul dhuwur, mendem jeru tadi. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, dengan mengamalkan doa yang diajarkan Allah langsung di dalam surat Al-Ahqaf ayat 40 ini, senantiasa menyadarkan kita akan pentingnya anak soleh itu, sekaligus kita mohon kepada Allah agar supaya kita diberi anak dan keturunan yang saleh itu, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi doa yang sedang kita ikuti kembali, lalu kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah